pejabat-pejabat mengaku Kristen, hari Minggu bosan bikin kerja, menurut saya tidak hormat Tuhan Allah. Hari Minggu harusnya hari Sabat, kok bisa bikin kerja? Ini pejabat tidak hormat Tuhan. Harusnya Anda yang orang Kristen, lawan saja, jangan takut. Anda harus lebih hormat Tuhan Allah daripada hormat mereka. Saya yang ngomong, dasar ada. Saya siap bertengkar, berdebat gara-gara ini. Mereka hidup di kantong Kristen tapi hidup tidak takut Tuhan sama sekali. Lawan! Supaya mereka tahu Anda tuh hormat Allah. Masa kalau Anda semua lawan, dong mau buat apa? Kasih tahu bahwa lu tidak ada kekuatan kalau kami semua lawan. Begitu. Jangan hanya gara-gara pangkat sepotong, takut sekali. Jangan bawa persembahan hasil tipu-tipu. Gereja tidak akan susah, percayalah. Gereja tidak butuh uang harammu. Kalau ada yang jangan bawa, tidak boleh. Pikir Tuhan miskin kah? Saya sembah Allah pencipta langit dan bumi. Sudah teruji kok, ini dari tidak ada apa-apa Tuhan buat jadi apa-apa. Jangan bawa uang-uang haram ke sini ya. Dan juga sebaiknya jangan bawa ke rumah Anda. Jadi intinya jangan cari doi haram. Kerjalah yang benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan banyak keterangan, banyak arahan, banyak poin-poin dari Tuhan. Pembahasan Yosua pasal 1 dan Yosua pasal 2, supaya kita bangkit, kita maju, kita tuntaskan tugas-tugas yang dari Tuhan. Minggu lalu kita soroti Yosua pasal 2 tentang Rahab. Dan subtemanya yang telah kita dengar pembahasannya adalah dari pelacur menjadi pahlawan iman. Dan dari dalamnya kita belajar tentang Rahab, si pelacur itu adalah orang pilihan Allah. Dan kemudian kita juga belajar dari iman, seorang ex pelacur yang dipilih Allah. Dan kemudian Allah menaruh iman, teladan yang luar biasa di dalam diri Rahab. Dan kita mendapatkan pelajaran yang berharga di sana. Dan hari ini kita membaca Yosua pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Sebenarnya harus dari ayat 1, tapi untuk menghemat waktu saja saya mengajak kita membaca dari ayat 10 sampai ayat 17. Saya ingatkan kembali ya bahwa pada waktu kita membahas tema besar ini, di mana Yosua mendapatkan tugas dari Tuhan, saya ingatkan bahwa tugas ini tidak mudah. Ada banyak problem yang menyebabkan tugas yang Yosua terima itu adalah tugas yang berat. Di antaranya bangsa-bangsa yang harus dia hadapi ini adalah bangsa yang luar biasa, 7 bangsa yang lebih kuat dan yang lebih banyak. Tapi dari pembacaan kita di ayat 10 tadi ada jaminan luar biasa, dikatakan lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan. Ini orang-orang yang sempat ditakuti oleh Israel. Karena memang faktanya seperti itu, yaitu orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ini bangsa yang besar-besar, jumlahnya juga banyak lagi. Jadi sesuai faktanya memang kelihatannya tidak seimbang. Israel harus hadapi mereka. Tetapi Tuhan datang lagi, memberi penguatkan, berfirman, berjanji kepada bangsa Israel supaya dia tetap kuat. Saya pikir semua kita yang ke gereja atau mendengar firman dalam kesempatan yang lain, entah itu di radio, di televisi, di media sosial, salah satu tujuan kita adalah supaya kita dikuatkan. Tentunya selain supaya saya dan saudara semakin mengenal dia, semakin mengasihi dia, semakin hidup berkenan kepadanya. Tapi hidup di dunia ini kita punya banyak masalah, punya banyak persoalan. Nah, supaya kita dikuatkan, kita harus terus dengar firman Allah. Dan luar biasanya
Allah juga tidak berhenti berfirman, apalagi bagi mereka yang lapar dan haus, yang tahu betul bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dari firmanlah kita mendapatkan semangat, kekuatan, pencerahan, dorongan untuk melangkah maju di hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Orang jenis ini pasti akan mendapatkan firman. Ya, orang yang beribadah kepada Allah, Alkitab jamin Allah akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Semoga saya tidak salah ayatnya di Maliaki pasal 3 ya. Ayat 17, coba. Silakan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pasti ada beda. Tuhan yang bilang, aku bikin perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Maka diberkatilah Bapak Ibu yang suka beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu ya, Yosua sendiri tentu saya sudah bilang Yosua agak takut sebenarnya. Ini ganti figur Musa ini seperti apa. Tapi melalui peristiwa ini momen di mana Tuhan mau menunjukkan kepada semua orang, menunjukkan kepada Yosua bahwa memang Tuhan itu menyertai dia seperti Tuhan menyertai Musa. Ini kelihatan di ayat 7 dari Yosua pasal 3 ya. Perhatikan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Amin. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Iya, jadi kekasih Tuhan bukan hanya Israel yang dapat jaminan, tapi Yosua secara khusus juga Allah bilang, saya mau kasih tunjuk kepada semua orang yang kalau ada di antara mereka yang menganggap apakah Yosua bisa sama seperti Musa, Tuhan bilang aku akan membesarkan namamu. Dan kasih tahu kepada mereka, aku sertai Musa, penyertaan yang sama juga aku lakukan kepadamu. Nah, ini menarik sekali saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi problem bagi mereka untuk menerima tugas-tugas dari Tuhan? Ternyata semuanya Tuhan berjanji dan Tuhan menepatinya bagi mereka secara umum dan Yosua secara khusus. Dan kemudian masalah lain adalah bangsa yang jumlahnya besar lalu harus melewati sungai Yordan. Sungai Yordan yang sekarang kalau saudara ke Israel sudah tahu sungai Yordan toh. Saya sendiri sudah baptis beberapa kali, orang langsung di sungai Yordan. Dan itu kita masuk, airnya juga tidak mengalir terlalu deras. Tapi waktu itu sungai Yordan sangat deras, ya. Dan ini harus menyeberangkan 2 sampai 3 juta orang. Saya pernah bilang diperkirakan waktu zaman Yosua itu Yosua pimpin 2 sampai 3 juta orang. Sekarang kita bertanya, itu perkiraan itu hitungannya bagaimana? Kok bisa 2 sampai 3 juta orang? Itu perhitungan bisa dipertanggungjawabkan tidak? Sebenarnya ini perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dasarnya begini. Musa itu pernah menghitung ya. Dan kemudian orang-orang yang dihitung oleh Musa ini di usia 20 ke atas. Ya generasi Yosua khususnya. Itu yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dan itu jumlahnya sekitar 600.000 lebih. Orang-orang yang siap berperang. Mari kita lihat bilangan pasal 26 ya. Ayat 1 dan 2 dulu. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. 2. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Ya, lalu mulai hitungannya dari suku per suku terus sampai di ayat 50 dan di ayat 51. Dari bilangan 26 ini ketahuan jumlahnya berapa di sana. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel,
601.730 orang banyaknya. Iya, jadi 600 lebih, 600 ya 1.730 orang banyaknya. Ini yang hanya yang bisa berperang loh ya. Tidak hitung semua. Nah bayangkan kalau yang bisa berperang ini saja, tambah dari mereka istri seberapa? 600.000 tambah 600.000, 1,2 juta orang. Kalau mereka punya anak satu orang satu saja, maka sudah 1,8 juta. Ya, dan saya yakin tidak mungkin orang Israel ada anak satu. Mereka belajar dari Yakub 12. Ini taruh betul. Pokoknya kalau bisa ada anak banyak, kenapa? Saya yakin bukan satu saja. Jadi itu hitungannya bukan hitungan asal-asalan. Itu prediksi benar. Ini belum hitung orang Lewi. Belum hitung orang-orang yang tidak ikut berperang. Belum hitung budak-budak yang ditawan. Jadi jumlah 2-3 juta orang itu adalah jumlah yang perkiraan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah Anda bayangkan 2-3 juta orang harus menyeberang sungai Yordan. Ada hitung-hitungan begini. Kalau mereka berbaris 100 orang saja, 100 orang baru menyeberang itu sungai Yordan, maka itu panjangnya bisa 20-30 kilometer. Kok 2,3 juta orang? Kalau mereka berbaris sampai 1.000, maka itu panjangnya antara 2-3 juta orang. Ini adalah dulunya masalah bagi Yosua, masalah bagi Israel. Tuhan kasih tugas taklukkan tanah Kanaan, seberangi sungai Yordan. Tapi jumlah orang begini banyak, sungai begini deras. Mungkinkah ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul mendatangkan hasil yang terbaik bagi mereka? Ternyata memang Allah kita itu Allah yang hebat. Amin. Sekali lagi kita diingatkan, kalau dia berfirman, maka tidak mungkin dia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Maka ayat-ayat yang kita baca tadi berbalas-balasan dalam nats pembuka dari Yosua 3 ayat 10 sampai ayat 17. Itu ayat-ayat berisi tentang apa? Keberhasilan bangsa itu menerobos sungai Yordan. Sampai beres semua. Makanya di pasal 4 ayat 1 mereka sudah menyeberang. Lalu ayat ini berkata, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi apa yang bagi mereka masalah, apa yang bagi mereka wah ini berat, ini sulit, ini mengerikan. Tapi ketika di mata Tuhan tidak ada yang sulit, kecil. Amin. Tidak ada yang sulit. Kalau kita lihat sendiri, ya sulit. Tapi kalau Allah yang lihat, tidak sulit, kecil. Kenapa banyak orang lihat masalah kok sulit sekali? Ya mungkin pengenalan kita akan Tuhan juga kurang kuat. Atau kita terlalu membesar-besarkan masalah daripada membesarkan Allah. Atau kita terlalu menghakimi diri sendiri sehingga tidak ada semangat, tidak ada iman dalam diri kita. Kalau kita bandingkan dengan cerita yang lain, di zaman hakim-hakim, Tuhan mau pakai Gideon. Tuhan benar-benar mau pakai dia. Tuhan jamin bahwa dengan Tuhan dia bisa. Tuhan menyebut dia pahlawan lagi. Tapi pesimisnya luar biasa. Ini kelihatan di Hakim-Hakim 6. Mulai ayat 12 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan itu kalau orang sudah berbuat sesuatu lalu ada jasa-jasanya diperhitungkan sebagai pahlawan. Seperti pahlawan-pahlawan iman yang minggu lalu kita singgung termasuk Rahab. Gideon belum ngapa-ngapain. Tapi Tuhan sudah tahu ada potensi kepahlawanan dalam orang muda ini. Tapi sekalipun Tuhan kuatkan dia, saudara lihat ayat 13 dan seterusnya. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ya, dia bilang, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini contoh orang, ya, lihat masalah langsung bilang penyertaan Tuhan di mana? Tidak ada.
Tapi kita bersyukur ya, Yosua ketika memimpin Israel, betul mereka lihat bangsa-bangsa di sana lebih banyak, lebih kuat. Jumlah manusia begini banyak, Jordan begini deras, menyeberang Jordan ini kalau semuanya cuma 600.000 tadi ya, tidak usah pakai mujizat juga, saya pikir bisa tembus lah. Tapi bagaimana dengan bayi-bayi waktu itu? Bagaimana dengan binatang-binatang waktu itu? Ribet loh. Mereka bawa binatang kekayaan keluar dari Mesir itu sangat banyak. Maka tidak bisa tidak. Butuh mujizat. Butuh sesuatu yang spektakuler. Makanya Allah bikin mujizat. Nah saudara-saudara, kita percaya mujizat masih ada sampai sekarang. Amin. Kita yakin Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Saya tekankan gereja kita tidak anti mujizat. Kita percaya mujizat. Dan kalau Tuhan tahu kita butuh mujizat, maka tidak bisa tidak. Allah akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kecuali ada perkara khusus di mana tanpa mujizat pun Allah mau latih iman seseorang, itu suka-suka Allah. Tapi tidak ada data yang mengatakan mujizat sudah selesai. Tidak ada. Mujizat tetap ada. Dan mujizat itu, saya sudah ingatkan, adalah sesuatu yang tidak alamiah. Kalau yang alamiah itu bukan mujizat. Anda sakit, diinfus di rumah sakit, 3 bulan, 2 bulan baru sembuh, itu bukan mujizat. Itu sembuh biasa. Mujizat itu tidak pakai rumah sakit, langsung sembuh, itu mujizat. Kalau pakai rumah sakit minum obat Bodrex, gosok segala minyak kayu putih galiga apa, itu tidak mujizat. Ya, jadi saudara mesti bedakan ya, mana mujizat, mana bukan. Supaya kalau saudara bersaksi, hati-hati penggunaan katanya. Saudara-saudara, saya infus 4 bulan terjadi mujizat, walaupun kaki kanan masih terasa kram, itu tidak ada mujizat di sana. Mujizat itu tidak ada keram-keram, total sembuh. Amin. Kalau masih kram, itu bukan mujizat. Tetapi ingat, sekalipun itu bukan mujizat, Tuhan tetap sayang kita. Tuhan punya proses menarik buat kita. Jangan marah Tuhan, tetap berserah, bergantung kepada Tuhan. Dan selalu bilang sama Tuhan, apapun yang Tuhan buat, itu yang terbaik. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi Allah akan melakukan mujizat itu kapan? Nah, di dalam hal pembacaan kita Yosua pasal 3 ini ada perkara-perkara menarik yang perlu kita pelajari supaya kita tahu tuntutan Tuhan supaya Allah melakukan mujizat atau Allah menunjukkan kehebatannya, Allah menunjukkan jalan keluar, Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu ada caranya saudara-saudara. Yang pertama, menurut Yosua pasal 3 ini ada beberapa hal. Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang waktu zaman kepemimpinan Yosua ini, khusus cerita ini. Ini orang-orang yang satu hati mendengar dan mentaati suara Tuhan dengan satu garis komando di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka hormat pemimpin. Pemimpinnya dipakai Tuhan menjadi juru bicara mereka. Juru bicara Allah bagi mereka. Maka di Yosua pasal 3 itu, ayat 1 firman Allah bilang begini, perhatikan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Saudara lihat, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel, bayangkan 2-3 juta, kompak luar biasa. Tidak ada data, tidak ada informasi, ada pemberontak-pemberontak di sana. Zaman Musa masih ada. Dan kalau ada pemberontak, Alkitab tidak akan menyembunyikan siapa-siapa pemberontaknya dan apa akibat pemberontakan mereka, semua dicatat lengkap. Bahkan saudara kandung Musa sekalipun coba-coba memberontak, tidak dengar pemimpin, saudara kandung, Tuhan kasih kusta, saudara-saudara. Tapi di zaman Yosua, di dalam nas yang kita baca, ketika mereka harus berhadapan dengan sungai Yordan, memimpin 2-3 juta orang rombongan besar. Tidak ada data bahwa ada konflik di sana. Tidak ada data bahwa ada pemberontak di sana. Tidak ada data bahwa mereka melawan, berbantah-bantah, bersungut-sungut. Tidak ada. Ini menarik.
Kalau di peristiwa sebelumnya, generasi Musa itu makanya Tuhan hantam mereka kasih rata semua. Akhirnya Tuhan suruh hitung, cari baru 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Itu generasi yang masuk tanah Kanaan ini. Unity-nya luar biasa. Kekompakannya luar biasa. Saudara-saudara, saya pernah ajar kepada jemaat bahwa Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan pada waktu dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, itu maknanya adalah sifat-sifat yang ada pada diri Allah itu Allah masukkan kepada kita. Salah satu sifat Allah apa? Allah itu satu. Ya, kita belajar Tritunggal tuh jamak tapi satu. Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku. Jadi sifat ini dimasukkan juga ke dalam rumah tangga. Makanya ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka dijadikan satu dengan harapan bisa tetap satu. Tapi ketika dosa masuk, sifat yang satu ini, sifat sosial yang harus saling mendukung, saling menguatkan, hancur. Ditandai dengan apa? Kain bunuh Habel. Anda bayangkan saudara kandung itu. Hanya masalah iri hati, panas hati. Sifat itu rusak gara-gara dosa. Tetapi gara-gara dosa rusak semua. Makanya Yesus datang, Yesus itu banyak berdoa. Bahkan doa ada yang buat kita. Salah satu pokok doa Yesus buat kita apa? Doa supaya kita nih kompak. Doa supaya kita nih bersatu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Perhatikan dalam Yohanes 17 ya. Ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Terus? Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saking parahnya kerusakan sifat itu. Sampai sang penebus bisa-bisanya dalam doa. Dia bilang tolong mereka jadi satu. Kekasih Tuhan, kekompakan itu penting, unity itu penting, ya. Bersatu yang seperti apa? Tentu bersatu sesuai petunjuk Tuhan. Karena ada orang yang bersatu tapi bukan menurut petunjuk Allah. Justru bersatu melawan Allah. Itu ada loh saudara-saudara. Pernah dengar cerita Menara Babel? Itu orang-orang bersatu tuh. Bersatu untuk apa? Melawan Tuhan. Bersatu untuk apa? Cari nama. Dongkrak nama pribadi. Itu kelihatan di Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 mulai ayat 1 firman Allah memberi keterangan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Terus? Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Terus? Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Untuk apa ini bata? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserek sampai ke seluruh dunia, seluruh bumi. Orang bersatu untuk nama Tuhan dipuji dimuliakan. Ini tidak. Ini bersatu untuk cari nama. Yang kedua, bersatu melawan firman. Anda lihat kalimat terakhirnya. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini melawan firman. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan itu. Tuhan bilang beranak cucu penuhi bumi. Mereka tidak mau penuhi bumi, hanya mau di satu tempat, kumpul rame-rame. Salah, penuhi bumi, menyebar ke seluruh bumi. Mereka bikin aturan baru, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ajak bersatu, tapi bersatu melawan firman. Orang kalau bersatu taat firman, bukan melawan firman. Akibatnya apa? Tuhan kasih kacau, kekasih Allah. Perhatikan ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Benar. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi saudara lihat di sini bahwa kalau bersatu yang salah, ujung-ujungnya kacau. Mungkin dia bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi tidak akan lama. Ya.
Semua sejarah raja-raja di Israel, lihat aja mereka punya. Ada orang yang bilang, Bapak bilang orang melawan firman celaka. Nah, kenapa ini satu bisa sampai 3 periode, 2 periode? Itu bukan ukurannya. Saudara baca itu raja-raja setan di Israel. Ada yang perintah sampai 42 tahun. Siapa ukur orang berhasilnya gara-gara lama menjabat? Tidak ada itu. Biar dia lama tapi setan pasti hancur tepat pada waktunya. Saya sudah lihat. 1 periode, 2 periode, ujung-ujung apa? Infus di UGD sampai mati. Sampai harta rata. Jadi, kalau di sini dikatakan Tuhan kasih kacau, bukan berarti yang masih jahat-jahat yang masih aman, Tuhan tidak kasih kacau. Aduh, itu kayak bom. Tunggu waktu meledak. Pasti itu. Makanya masih ada orang yang ukur orang, ini dia baik. Kok buktinya bisa 1 periode, 2 periode. Jangan hitung dari situ. Ada yang lebih jahat dari dia bisa 40 tahun, 50 tahun. Tapi ujung-ujung matinya mengerikan. Pemerintah cukup lama itu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kunci supaya kita tahun ini berhasil, baik dalam konteks jemaat semuanya, dalam konteks pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, maka yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah satu hati. Ada data secara eksplisit di mana Tuhan perintahkan kita harus bersatu. Perhatikan 1 Korintus 1 ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita sehati, saya sudah ajar ulang-ulang, ingatkan ulang-ulang, bukan kita yang kejar-kejar berkat, tapi berkat yang kejar-kejar kita. Mazmur 133 itu, pemazmur bilang begini, ya, dari Daud. Daud bilang begini. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah kalau kita bersatu. Yang pertama, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Anda lihat Raja Daud dalam konteks ini, dia sedang mau menghimbau atau menghimpun Israel raya 12 suku tuh supaya kompak jadi satu. Dia bilang kalau kita terpecah-pecah habis. Harus kompak jadi satu. Dan kalau bersatu, dia kasih tahu itu seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, itu sesuatu yang mustahil karena antara Hermon ke Sion itu banyak gunung, banyak lembah, mana bisa embun mengalir. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menitipkan kalimat ini kepada Raja Daud sebagai penulis untuk mau kasih tahu apa yang dianggap mustahil, apa yang dianggap tidak mungkin. Tapi kalau ada kesatuan hati, seia, sekata, sepikir, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya di SD dulu, saya tidak tahu Bapak Mama pernah mengalami atau tidak. Jemaat pernah dapat atau tidak. Kalau kita belajar PMP, perlu mengkilat pulang. Pendidikan apa? Moral Pancasila. Asal itu baru ganti PPKN. Waktu jelaskan sila ketiga, pernah tuh guru kasih kami praktek. Kumpul sampah di situ, lalu satu orang pegang lidi satu. Lalu suruh sapu. Sampah satu banyak. Sapu-sapu tidak bisa. Lalu untuk membuat kita anak-anak kecil waktu itu memahami dan masih melekat di pikiran saya, memori saya, dia gabung itu lidik-lidik sapu semua menjadi satu kumpul. Sapu lidi yang besar. Lalu dia bilang mainkan. Wah, kita sapu cepat. Dari situ dengan peraga seperti itu, kami kemudian menangkap pesannya. Dia bilang kalau terpecah-pecah sendiri-sendiri tidak bisa. Harus kompak, hantam, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin, kekasih Tuhan. Ya saudara,
kalau mau lihat berkat kemenangan ini tahun, dalam pelayanan kita bersama, dalam bisnis Bapak Ibu Saudara, ekonomi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita semua, mari belajar sehati. Mulai dari dalam rumah suami istri, belajar kompak, belajar sehati. Sehati dengan satu garis komando. Kalau Israel dengar apa yang Yosua bilang, kalau Bapak Ibu, kalau berjemaat di sini ya dengar apa yang saya ajar. Karena kita tidak ajar sembarang, semua harus back to the Bible. Kembali kepada kitab suci, kembali kepada Alkitab. Kalau apa mau buat apa-apa perlu konsultasi, gembala ada, nomor gembala ada, tanya. Kita berdoa, minta petunjuk Tuhan. Beberapa jemaat bersaksi mengalami kerugian besar. Gara-gara apa? Terima uang banyak. Langsung serahkan semuanya ke orang yang mau berbisnis dengan dia. Itu orang bawa lari sampai hari. 2021 kok 20 sampai hari hilang. Coba tanya pendeta dulu atau sisihkan perpuluhan. Tidak. Hah? Hilang semua. Bikin apa-apa tanya. Harus ada garis komando. Kita kompak di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu jemaat. Ini kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Tuhan sampai berdoa buat persatuan dan Tuhan kasih tahu dampak persatuan itu apa. Bahkan di dalam Matius pasal 18 itu 19-20 dia bilang kalau ada kesepakatan minta apa dia kasih. Kalau ada kesepakatan dia hadir. Bukan cuma berkatnya, dia sumber berkat hadir. Perhatikan ini ayat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Terus? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, mantap ini. Makanya Tuhan hadir ketika Israel 2-3 juta orang. Nah Israel ini karakternya pemberontak. Ya, sombong rohani juga. Karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Karena merasa dipilih Allah begitu dekat dengan Allah. Dan Allah manakah? Di firman Allah mengatakan yang datang membebaskan umat dari tanah perbudakan. Tidak ada Allah-Allah lain itu produk manusia yang sesungguhnya bukan Allah. Hanya ada satu Allah namanya Yahweh. Allah itu kok mau datang pilih ini bangsa kepala batu. Jadi mereka tuh agak sedikit sombong rohani, tegar tengkuk. Tapi dalam cerita Yosua, puji Tuhan, dalam kepemimpinan Yosua, Tuhan bekerja begitu rupa sehingga karismanya, urapannya, kepemimpinannya mampu mempersatukan bangsa yang latar belakang kepala batu seperti ini. Dan akibat persatuan itu berkat mengalir sesuai ini firman Allah. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya Yosua bilang, saudara nanti lihat Tuhan akan tunjukkan kehebatan Tuhan pada hari ini. Dan betul Allah bertindak. Dan pola yang mereka pakai apa? Bawa tabu Tuhan. Itu luar biasa. Tanda kehadiran Allah. Jordan terbelah bagi 2. Itu luar biasa. Tuhan suruh kita sehati. Tuhan kasih tahu apa dampak sehati dan bagaimana dampak tidak sehati. Tapi Tuhan juga kasih tahu kita bagaimana caranya supaya kita sehati Bapak Ibu. Ini menarik nih. Bukan hanya kasih tahu pentingnya sehati, apa dampak sehati, tetapi bagaimana cara supaya kita bisa sehati. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan satu data bagaimana caranya kita bisa satu hati. Ini bisa diterapkan di rumah tangga, di pelayanan, bisa semua. Saudara yang punya perusahaan, punya toko, punya bisnis, Anda bisa terapkan ini di sana. Filipi pasal 2. Di sini sebenarnya gereja ini gereja yang sangat baik. Tapi sebaik-baiknya atau serohani-rohaninya gereja pasti ada kekurangan. Termasuk gereja kita ini. Saya yakin ada kekurangan. Ya, kadang-kadang yang lain sudah bagus tapi mungkin belum sehati.
Satu belum hargai lain, satu belum hormat lain, satu masih omong satu pun nama di belakang-belakang, itu perlu bertobat. Perlu bertobat. Nah, bagaimana supaya kita bisa sehati? Perhatikan Filipi 2 mulai ayat 1. Ini Paulus dalam hal ini garis komando dari Tuhan ke Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Betul. Terus? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya, jadi ini juga kehendak Tuhan ya. Memang kalau bicara tentang satu hati ini, saya perlu ingatkan lagi. Salah satu penyebab orang tuh susah bersatu hati dengan orang lain. Yang pertama memang dia belum dewasa rohani. Umur saja yang banyak. 50, 60, 70, sedikit lagi Tuhan tendes di atas, putus di bawah, masuk kubur. Tapi susah dewasa. Tidak mau mengalah. Rasa diri paling benar. Kalau benarnya menurut kitab suci, oke. Tapi ternyata kalau tidak mau mengalah, tahu-tahu gengsi pribadi, keputusan pribadi yang ternyata merupakan pintu bencana, itu harus waspada tuh Bapak Ibu, kepala-kepala keluarga, ibu rumah tangga, pendeta, jemaat, tim pelayan. Paulus pernah bilang sama jemaat di Korintus, saya tidak ngomong dengan kalian sebagai manusia rohani, sebagai manusia duniawi. Karena kalian tidak dewasa, kalian itu bukan rohani, kalian duniawi. Masa di dalam kalian masih ada iri hati, satu bilang saya dari golongan Apolos, satu bilang saya dari golongan Paulus dan seterusnya. Kamu bukan rohani, tapi duniawi dan tidak dewasa. 1 Korintus 3 mulai ayat 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Terus, 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa? 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya, jadi ini bahaya. Memang kadang-kadang kita tidak dewasa. Ada orang yang mengaku gelar tinggi, tidak dewasa. Sekolah tinggi-tinggi tapi tidak dewasa. Menjadi tua pasti. Menjadi tambah ilmu, tambah gelar bisa kita sekolah. Tapi dewasa itu hanya ada ketika Anda berserah kepada Tuhan. Ada komitmen jelas, penyerahan total, itu baru dewasa. Orang biar berumur 23, 24. Tapi kalau penyerahannya total kepada Allah, dia lebih dewasa dari mereka yang sudah umur 50 ke atas. Bisa mengalah, bisa hargai orang lain. Jadi kalau mau bersatu, jadilah dewasa. Bagaimana dewasa? Komitmen bertobat, dengar firman Allah, banyak makan makanan bergizi secara rohani supaya kita kuat, kita bertumbuh dewasa. Tanpa itu kita sulit mengalah. Istri mau lain, suami mau lain. Pertahankan gengsi, pertahankan itu. Kembali ke firman aja dulu. Suami, kalau ibu sudah bilang, Pak ini kan sesuai firman. Ya sudah kamu diam. Sebaliknya ibu, kalau suami sudah bilang, Mama kita punya keputusan ini, kan ini ada data firmannya. Mama diam, jangan mama rasa mama lebih kaya. Atau bapak rasa bapak lebih kaya. Ada orang loh dia sudah siap-siap. Dia bilang ini perempuan. Semoga tidak ada perempuan begitu di sini. Sekolah tinggi, perempuan. Siap rumah, hanya belum ada laki. Siap rumah, sekolah tinggi, dia tinggal cari laki. Tapi semua saya punya aja, kalau dia macam-macam tinggal usir. Anda bayangkan itu. Agama Kristen atau agama setan nih? Kristen. Oh mau bagi beta harus marah. Salah pemahaman. Isan bisa tilak laki sekarang. Jahat. Rumah siap. Sekolah tinggi tinggal usir. Aduh kacau juga begitu.
Kita tidak boleh begitu, kekasih-kekasih Tuhan. Dewasa sedikitlah. Jangan kekanak-kanakan terus. Makan makanan keras, terima. Banyak orang tidak dewasa karena kita ngomong keras dia tolak. Terima saja, itu membuat kita kuat tuh, membuat kita dewasa. Karena Paulus bilang saya tidak bisa kasih makanan keras di kamu. Kalau kamu begini terus ya kasih yang ringan-ringan. Bubur sun terus. Lalu kepada jemaat di Filipi itu, ketika ayat 1 dan 2 Paulus minta satu hati, 3 dan 4 sampai 5 dia kasih caranya bagaimana. Perhatikan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Iya, sampai di sini dulu. Gereja ini kalau mau bersatu ya tidak boleh ada cari kepentingan sendiri di sini. Puji-pujian yang sia-sia. Makanya saya bersaksi seragam. Ini gereja jemaat yang bangun. Saya pernah saudara dapati di mana kalau ada video saya bilang, oh itu Melatok yang bangun. Kalau sampai saya omong itu saya minta maaf, itu salah. Seingat saya tidak pernah. Tapi kalau sampai saya pernah omong minta maaf, itu salah tuh, bodoh. Ini gereja kita yang bangun, bukan saya yang menonjol. Kita semua bangun karena kita cinta Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tidak ada kepentingan-kepentingan diri di sini. Amin. Di dalam membangun gereja ini tidak ada one man show. Tidak ada. Tidak ada single fighter di sini. Ini kalau bukan tim yang rendah hati, bersatu hati, mana bisa pelayanan berkembang sampai sekarang. Tolong terapkan ini dalam rumah kita, Bapak Ibu terkasih. Saya lihat kalau suami istri, suaminya gayanya waduh keren abis. Dia tidak pikir istrinya mau pakai apa, pokoknya bapak mesti gagah. Mama mati mampus. Tapi ada mama juga bukan bapak tidak mau dia gagah, dianya yang kepala batu. Bapak juga mau dia gagah, tapi dia memang aduh Yesus Kristus. Ada lagi, terbalik ini. Ibunya yang, ya ampun. Pokoknya ibu ini main maju mundur, cantik terus. Syahrini dari Ndao. Tapi laki kayak tukang bakso, tukang Salome. Beta kasihan loh karena dia boleh saat babanting diri mati bu. Baru laki sama kayak. Dengarin, tidak mencari apa. Saudara mau kelihatan wah di mata orang juga laki. Gaya mati pun tolong seimbang laki bini. Lihat aduh asik gitu, kompak, sama-sama keren. Kan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa tidak boleh? Bini kinclong mati pun. Rambut merah biru kayak burung nurit. Ya, di gereja juga begitu. Kita tidak ada penonjolan diri di sini. Kita semua bersaudara nih. Ya. Lalu dikatakan apa? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Orang tidak mungkin bersatu hati kalau dia tidak rendah hati. Tidak bisa kita kompak kalau satu tidak merendahkan diri dengan yang lain. Tidak bisa. Tidak melihat orang lain lebih mampu, orang lain lebih penting. Tidak bisa. Kita harus melihat kelebihan orang dan kekurangan kita. Di situ kita rendah hati. Harus lihat kelebihan suami dan kekuranganmu istri. Harus lihat kelebihan istri dan kekuranganmu suami. Maka percayalah nanti mantap. Bagus. Ya tidak ada suami-suami sombong yang bilang, pokoknya saya cari semua, mama urus anak, mama semua. Bapak mau, bapak bikin diri ke pejabat besar satu. Kalau ada anak banyak sama kayak saya nih, anak 4. Bantu koko, contoh simpel. Bantu gendong, bantu jaga, bantu kasih makan. Bayangkan kalau pakai prinsip, oh pokoknya sudah besok kasih ini sekian,
pegang doi ini sudah cukup. Oh, tidak bisa begitu dong, Pak. Rumah tangga itu tidak bisa begitu. Apalagi Anda rumah tangga Kristen. Anda belajar dari ayat-ayat ini. Apa jadinya kita tanpa istri? Alkitab berkata suami-suami, istri itu penolong. Di mana-mana kita tahu penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Dan Alkitab mencatat laki-laki itu lebih banyak mati duluan. Ibu-ibu paling suka nih. Tuhan, Engkau maha baik. Laki-laki itu mati duluan. Paling banyak loh, tidak semua, tapi kebanyakan laki-laki mati duluan. Coba belajar Alkitab, serius. Janda di Sarfat, janda di Nain. Mana ada duda di Sarfat? Entah kenapa perempuan itu, mereka sudah melahirkan, bangun lebih pagi, urus semua, makan, minum, air panas, pakaian, segala macam. Apa yang kita tidak pikir, mereka sudah pikir. Tapi kok matinya belakangan gitu loh. Padahal mereka tuh yang paling capek. Ya ini tidak termasuk istri-istri pemalas loh ya. Anda yang pemalas juga bilang itu, amin, kebenaran. Lu petabak satu, hanya menang di cabu alis. Kau jangan kasih masuk, kau punya diri di khotbah ini. Ya saya omong mesti fair toh. Takutnya yang pemalas dibela di sini, tidak. Ini buat yang sesuai. Yang saya ngomong, yang bangun pagi, yang urus semua. Ya, ayam susah 100 di rumah lu belum bangun. Sampai ayam tetangga sudah datang. Kalau belum bangun karena sakit, karena begadang jaga anak masih dimaklumi. Tapi kalau lifestyle, gaya hidup, wah ini repot. Itulah laki lari ke setengah tanpa jejak. Facebook, Instagram dihapus semua. Lu cari sudah. Di Timor Leste mandi yang di Vikeke sana. Haleluya. Jadi, Bapak Ibu jemaat, tolonglah kita lihat kelemahan kita ya. Bapak-bapak, kita pasti punya kelemahan. Ibu juga, Anda juga pasti punya kelemahan. Itu suamimu Tuhan kirim tuh untuk saling menopang itu. Begitu, kalau tidak nanti kita tidak diberkati rumah tangga kita. Kita kan mau diberkati tahun ini. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini akan membuat kita semakin kompak. Ya, kalau sudah saling memperhatikan kebutuhan orang lain, bantu orang, aduh ini luar biasa. Ya. Dan yang paling penting, belajar dari Tuhan Yesus. Makanya ayat 5, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini teladan terbaik. Kalau yang tadi Anda belum kuat, siapa mau melawan teladan yang ini? Dia Allah, rela jadi manusia. Jadi saudara jangan pasang gengsi, beta suami. Oh, Allah aja jadi manusia kok, jadi hamba kok, cuma suami. Suami harus merendahkan diri. Pikiran dan perasaan, attitude seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam teks ini. Ayat 6-8, perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, dia Allah, dalam rupa Allah, setara dengan Allah, tidak pertahankan itu. Makanya diberkatilah suami-suami yang saya tahu Anda urus anak. Saya tahu sibuk luar biasa tapi bantu urus anak. Istri sakit Anda masih urut istri lagi, terbaik. Suami mesti begitu. Jadi istri sakit, angkat hati. Bukan masalah angkat hati, lu angkat saya. Mama main angkat hati, kok mak di Amazing Woman kan angkat hati. Bukan masalah di Amazing. Dia akan butuh dimanja-manjain. Haleluya. Ada yang bilang, pokoknya besok minta maaf sudah. Oh, bukan begitu, kau sudah melukai orang. Kenapa bukan bapak yang cari ibu? Bapak hanya mau ibu yang cari pak, ibu yang datang minta maaf. Bapak setan model begini. Kau sombong terlalu, lu sapa lu nih. Kau minta maaf di istrimu. Melukai orang gampang-gampang, minta maaf
Pokoknya beta prinsip besok omong satu kali sudah. Tidak ada. Yesus saja omong ulang-ulang supaya kita kuat. Amin. Kau jatuh Tuhan Yesus panggil ulang-ulang. Mari anakku, mari anakku. Pokoknya sepanjang Anda yang bikin dosa masih hidup, itu panggilan berlaku tiap hari. Kenapa kita suami istri, sorry saya omong rumah tangga ini akan sering-sering di tahun ini. Minta maaf berat di apa? Melukai orang tuh, bujuk orang sampai dia betul-betul pulih. Bujuk. Garu dia. Maksudnya garu yang bujuk-bujuk gitu. Minta maaf, pokoknya segala cara pakai. Dari mana Bapak Gembala tahu coba? Hah? Dari mana? Bapak Gembala. Saya melakukannya, serius loh. Masa saya berumah tangga paling lebih sempurna dari saudara berumah tangga? Tidak ada. Tidak ada, kita sama, hanya bedanya beta pendeta. Perjuangan iman belum tentu saya lebih bagus dari Bapak Ibu. Sampai ada Bapak Ibu di sini tidak kelihatan, tapi perjuangannya hebat. Saya bersaksi apa adanya. Woi, kalau Mama Gembala bisa salah Imam tua, wih ini Kotson bisa minta maaf satu kali. Pokoknya kebenaran tetap kebenaran. Tidak, bukan. Kasih tidur anak semua, oke, bujuk sudah. Toh, pagi. Dari 10:30, garu, 1:30 belum ada hasil. Garu, 2:30 mulai titik terang, tapi masih tetap 1:30 juga. Pada hari saksi mata, saya bukan cerita, omong kosong. Beliau ada di sini. Bujuk, minta maaf. Pokoknya beliau, pokoknya lihat kalau ke Palojo, masih angkat tangan, kau taruh tuh, balong. Kan subalik belakang, untuk balik ke sini itu 1 jam itu. Balik, subalik sini tetap datang. Ini ada di sini. Balik tapi ini datang, kepala sudah di sini, hanya tangan tetap begini, ini ke mana? Kok sudah taruh sih? Ini 1 jam le, kali hitung sendiri. Tapi waktu bikin salah nih, ini pemimpin rohani loh, ini khotbah hari-hari, kaskuat orang, ternyata kaskuat, katong lemah, katong bisa salah, betul kan? Lalu saatnya potong praktek itu yang beta ajar di umat, dia penting buat saya. Ini istri yang Tuhan persatukan, lalu kalau masalah dan dia, bisakah saya segar di mimbar? Bisakah saya all out di pelayanan? Tidak bisa. Omong kosong, acting doang, tidak bisa. Kalau mau lihat ini tahun, Tuhan buka berkat lebih besar. Mari lihat orang lain lebih penting. Terapkan itu dalam rumah tangga, terapkan itu dalam pelayanan, terapkan itu di kerja, bisnis Anda. Diberkatilah bos-bos yang menghormati anak buah Anda. Anak buah Anda akan rasa ini bos beda. Bukan masalah kita pernah gaji dia. Perhatian sama mereka. Nona ada yang bantu di rumah, boleh minta pulang, betsu itu. Jangan sampai dong yang minta izin pulang. Beta yang bilang dahulu, kepingin libur? Kalau dulu lupa tanya, makanya hilang semua. Belajar dari pengalaman, ini semua ini kan belajar toh. Yang dulu tuh biasa tanya, besok gaji kok, kepala sakit apa? Maka larilah. Lari bawa demam tua pun pakaian PNS. Kan dia lain seragam bawa di pinggir gereja pak, disentai pakaian apa? Anda bayangkan dia pakai pada isi vokal grup mau jadi apa? Orang pikir pencatatan sipil, siapa yang nikah? Kan dulu saat mau tanya, mulai dari itu yang sekarang tanya terus. Kadang-kadang yang mau terus tanya sama tetap lari. Tapi puji Tuhan ada nona yang sekarang mau libur kasih. Sugaji sekian, libur, taruh ini titip kasih mama ya. Beta anggap dia penting buat beta. Sorry, ini pembantu loh. Dia penting buat saya. Ada bapak-bapak di sini yang pembantu lebih penting dari istrimu. Perlu dicurigai.
Saking pentingnya sampai ibu tidak penting. Dia. Saya sudah ketemu begini. Kami pernah konseling orang. Bapak-bapak. Selingkuh sama pembantu. Jam 2 ibu ke toilet. Lihat apa babunya di dapur. Bapak dan pembantu ada. Kas bersih lemari pakai kanebo. Tuhan Yesus baik. Nah, sampai istri bilang begini. Bisa ya kau sekaya ini, duit sebanyak ini. Seleramu rendah begini. Pembantu, babu. Anggap pembantu penting. Yang sampai lebih penting dari nyonya. Itu maksud saya. Artinya begini, intinya semua orang itu penting. Bayangkan aja pelayanan ini kalau tidak ada bapak-bapak yang rendah hati mau jadi penolong untuk parkir, ini gereja tidak jalan. Itu orang-orang penting, sangat penting di gereja ini. Bapak-bapak itu. Mereka rela ibadah 2 kali. Ibadah 1 parkir, ibadah 2 baru ibadah full, keren. Saya tidak pernah atur begitu, mereka pikir sendiri. Dan saya, wow, ini kalau bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak mungkin di gereja-gereja mau begitu. Apalagi gereja kita lahan parkir kayak begini, dibutuhkan orang. Sampai Tuhan memperkenankan kita tanpa parkir, ya tetap butuh juga mereka juga. Begitu. Luar biasa bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang hari Sabtu, luangkan waktu, bantu bikin bersih gereja, cuci itu WC semua. Wow, ibu-ibu inisiatif, tidak ada yang minta. Ini orang-orang penting di gereja. Saya lihat mereka sangat penting buat saya. Kalau mereka tidak ada, kita bisa berdiri di mimbar begini. Karena di barisan belakang tuh orang-orang dahsyat semua. Orang-orang luar biasa semua. Di belakang Yosua ada orang-orang luar biasa. Yang dengar komando dan akhirnya mereka lihat kemenangan luar biasa. Yang kedua. Saudara-saudara, hal lain yang kita lihat dari Yosua pasal 3 ini adalah di ayat 2 dan ayat 3 ya, dikatakan demikian. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lalu yang keempat dia bilang begini. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Iya, sampai di situ. Harus ada jarak antara kamu dan tabut itu. Saya sudah bilang, tabut itu tanda kehadiran Allah atau lambang simbol kehadiran Tuhan. Pada konteks perjanjian lama. Makanya kalau saudara belajar tentang tabernakel, ya bait Allah itu kan ada ruang pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Di ruang suci, imam-imam biasa. Ruang maha suci, imam besar setahun sekali masuk. Dan itu pun dia menurut tradisi itu kakinya diikat. Supaya kalau dia ada apa-apa, tarik keluar. Misalnya dia mati di dalam, Tuhan kasih mati dia. Karena dosanya itu harus ditarik. Tidak boleh orang main buka itu tirai. Lu hela-hela sesuka hati. Di dalam itu ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan adalah simbol kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah. Jadi ketika Yosua suruh orang Israel jarak 2000 hasta. 2000 hasta sama dengan 900 meter. Jarak antara kau dengan tabut 900 meter. Kenapa? Supaya di sini kelihatan bahwa bangsa itu dididik menghormati kehadiran Allah. William Hendrickson, dia Matthew Henry maksud saya. Matthew Henry memberi komentar ini. Demikianlah mereka harus menyatakan hormat yang hebat dan takut kepada tanda dari kehadiran Allah itu, supaya jangan keakraban dengannya menghasilkan kejijikan atau penghinaan. Iya, jadi jangan sampai pikir Tuhan ini maha kasih lalu enak-enak saja. Kita perjanjian baru, memang kita diberi keberanian. Kita tidak dikasih lagi roh perbudakan. Seperti yang Henry bilang berikut ini.
Tuntutan kepada mereka untuk tidak mendekati ini sesuai dengan zaman kegelapan, belenggu dan ketakutan. Tetapi melalui Kristus kita sekarang mempunyai jalan masuk dengan keberanian. Iya, seperti yang tercatat dalam Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat 19, ayat itu mengingatkan kita masuk ketemu Tuhan harus berani. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Iya, tetapi jangan sampai kita lupa kita berani tapi tetap hormat. Ya, makanya di dalam Imamat 26 ayat 2 misalnya kalau dalam rumah Tuhan kita harus hormat hari Sabat, hormat rumah Tuhan, saudara-saudara. Mau gereja itu ibadah harus penuh hormat. Firman Allah berkata begini, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Harus hormat tempat kudus Tuhan, ya. Makanya kenapa di gereja ini ditulis dilarang merokok. Tidak boleh Anda merokok di halaman gereja pun tidak boleh. Ini rumah Tuhan harus dihormati. Dulu bait Allah, sekarang rumah Tuhan. Rumah Tuhan kita ibadah, Tuhan hadir di situ. Tidak boleh. Bahkan saudara punya cara duduk, cara berpakaian ke gereja itu harus diperhatikan semua. Harus hormat Tuhan. Hormat ini harus dididik kepada anak-anak kita. Kalau ibadah ke mana? Bila perlu ajar mereka berlutut. Kalaupun duduk dengan sopan. Dari sekarang saudara-saudara, bukan cuma ibadah di gereja, saudara punya ibadah di rumah masing-masing toh, ajak anak-anak, beri teladan bapak-bapak ibu, ibadah dengan sopan sehingga mereka tahu menghormati Tuhan. Sebab kalau tidak hormat Tuhan berat. Alkitab bilang aku akan menghormati orang yang menghormati aku. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ini kebenaran Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa Musa tidak masuk tanah Kanaan? Tidak hormat kekudusan Tuhan di depan orang. Itu Musa. Bilangan pasal 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Amin. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Harus hormati kehadiran Tuhan. Apalagi kita orang Kristen yang klaim ayat, Tuhan menyertai kita, mata Tuhan mengawasi kita di segala tempat. Maka hormat dia di segala tempat, bukan hanya di tempat kudus. Hormat dia waktu di kantormu. Jangan orang injak-injak nama Tuhan di sana kau juga diam-diam saja. Bela kehormatan Tuhan. Satu kali di zaman Musa tuh Tuhan sudah mau bikin mati orang Israel semua. Tapi ada satu orang dia bernama Fineas. Ini orang dia membela kehormatan Tuhan. Makanya saya kenapa kalau ada penyesat-penyesat saya berusaha membela kehormatan Tuhan. Membela kemurnian Injil. Karena saya percaya siapa menghormati Allah, Allah promosi dia. Bilangan 25 ayat 11. Banyak orang Tuhan kita diajak-ajak kalian diam saja, pengecut. Perhatikan. Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena apa? Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak laku habisi orang Israel dalam cemburuku. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, dia bikin apa? Ada orang mau ajak Israel sembah berhala, diangkat tombak, dia tombak kasih mati. Sekarang kan tidak boleh. Tapi waktu itu di mata Tuhan, bagus, kasih mati dia. Dia tidak hormat saya. Fineas angkat tombak kasih mati. Zaman sekarang kan tidak boleh. Tapi mesti bersuara keras. Jangan orang injak-injak kebenaran. Pejabat-pejabat mengaku Kristen, hari Minggu bosan bikin kerja. Menurut saya tidak hormat Tuhan Allah. Hari Minggu harusnya hari Sabat. Kok bisa bikin kerja? Ini pejabat tidak hormat Tuhan. Harusnya Anda yang orang Kristen lawan saja, jangan takut. Anda harus lebih hormat Tuhan Allah daripada hormat mereka. Saya yang ngomong, dasar ada. Saya siap bertengkar, berdebat gara-gara ini. Mereka hidup di kantong Kristen tapi hidup tidak takut Tuhan sama sekali. Lawan supaya mereka tahu Anda tuh hormat Allah. Masa kalau Anda semua lawan, dong mau buat apa? Kasih tahu bahwa lu tidak ada kekuatan kalau kami semua lawan. Begitu. Jangan hanya gara-gara pangkat sepotong takut sekali. Berani tidak seperti Fineas. Tuhan bilang untung ada dia. Kalau tidak kalian habis.
Bisa tidak Tuhan omong ini di NTT, untuk ada hamba-hamba Tuhan ke Pineas, kalau dia bekas mati ini Kupang, beinjak kasih ancur semua dan Seroja, banjir gempa bumi biar mampus semua. Bisa tidak? Bisa! Tidak ada yang hormat Tuhan, saya lihat. Kau beta betapa malu mau garatak siapa di sini. Tunggu KKR lapangan tabu kalian. Benar radio besok tanda. Tidak hormat Tuhan sama sekali. Ini hari Sabat. Tadi itu ayat bilang apa tuh? Diulang dulu. Yang tadi di mana? Imam 26 ayat 2 tuh baca sama-sama. Dong baca ini ayat ke sana. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ini hukum, ini moral berlaku sampai sekarang. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saudara-saudara yang lain bilang pendeta kita ya ajar, melawan saja. Jangan takut. Apalagi saudara ASN, siapa mau pecat saudara? Pendo hanya bilang bekas pindah-pindah sini, jangan takut. Tuhan Allah kaya. Saudara percaya tidak Tuhan Allah kaya? Percaya tidak Allah bisa buat Anda jadi kaya raya? Gampang, kecil. Takut sekali. Jadi penjilat kebanyakan. Tidak hormat Tuhan, harus hormat. Jaga jarak. Itu yang bikin mereka lihat mujizat. Cara lain lagi. Semua habis. Ada beberapa mata mencurigakan sekali. Banyak orang tidak hormat Tuhan dengan persembahan mereka. Tuhan bilang kalau beta nih Bapa di mana kehormatmu? Kalau saya ini Tuhan di mana kehormatmu sebagai hamba kepadaku? Maliaki 1 ayat 6. Mereka tidak hormat Tuhan, bawa persembahan asal-asalan, yang cacat-cacat, yang cemar-cemar. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ini caranya kamu menghina aku. 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Sekarang ini kan ritual Yudaisme. Kalau sekarang persembahan saudara bawa, jangan bawa persembahan hasil tipu-tipu. Jangan saudara nota fiktif, saudara korupsi, saudara makan orang, saudara ketawa di atas penderitaan orang baru saudara bawa. Dilarang, tidak boleh. Gereja tidak akan susah, percayalah. Gereja tidak butuh uang harammu. Kalau ada yang jangan bawa, tidak boleh. Pikir Tuhan miskin kah? Saya sembah Allah pencipta langit dan bumi. Sudah teruji kok ini dari tidak ada apa-apa Tuhan buat jadi apa-apa. Jangan bawa uang-uang haram ke sini ya. Dan juga sebaiknya jangan bawa ke rumah Anda. Jadi intinya jangan cari doi haram. Kerjalah yang benar. Keringat keluar, gaji murni, itu yang dibawa ke gereja. Perpuluhannya atau persembahan yang lain. Mereka zaman itu roti cemar yang sudah basi-basi, yang sudah kotor-kotor. Sembarang saja di rumah Allah. Lalu bawa binatang lagi, binatang buta, binatang cacat lagi. Sampai Tuhan bilang, coba kau bawa itu binatang buta kasih kau pun bupati. Dia terima atau tidak? Atau kau pun gubernur. Dia terima tidak binatang cacat. Kalau patah lupa leher bikin cacat sama-sama itu binatang. 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sudah pasti dia tidak terima. Apalagi Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah supaya pikiran jangan pikir omong persembahan selalu uang. Persembahan tidak selalu uang. Apa persembahan terbaik yang Tuhan minta dari kita? Diri kita. Roma 12 ayat 1, 1, 2,
3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang sejati, tubuh Anda. Jadi kalau pernah tubuh dikasih buat persinahan, selingkuh, kenajisan, kekotoran, bertobat sudah. Tuhan mau itu tubuh dikuduskan untuk Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.